Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Nah ini nih mantap, dikonfirmasi langsung oleh Madam Pang, PSSI terima tawaran Thailand untuk gantikan Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Alhamdulillah, kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. Seusai bawa Venezia keluar zona degradasi Liga Italia, Jai Itzes makin dilirik klub top Eropa, Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt. Doa publik akhirnya terkabul, Elkan Bagot terpantau berada di Bali, resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk TC Timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Inilah 9 pemain Timnas Indonesia yang jadi kapten di klub, 6 diantaranya di klub luar negeri. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini nih mantap, dikonfirmasi langsung oleh Madam Pang, PSSI terima tawaran Thailand untuk gantikan Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Langit sepak bola Asia Tenggara mendadak bergemuruh oleh kabar yang tak hanya mengejutkan, namun juga menampar kesadaran banyak pihak yang selama ini terlena dalam kenyamanan diplomasi basa-basi. Hari ini, sebuah kepastian diumumkan dengan gegap gempita. Thailand secara resmi akan menggantikan Malaysia sebagai lawan Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday bulan September 2025. Namun, lebih menggelegar dari itu, kabar ini bukan sekadar dikeluarkan oleh PSSI, melainkan dikonfirmasi langsung oleh sang jenderal perang dari negeri Gajah Putih, Madam Pang. Ya, sosok flamboyan yang dikenal karena keberaniannya menembus medan laga Asia, kali ini kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kontroversi, melainkan karena keberanian luar biasa untuk berdiri saat yang lain memilih diam. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan kepada media Thailand dan kemudian dikutip sejumlah media Indonesia, Madam Pang dengan bangga menyatakan bahwa Thailand siap, bersedia, dan telah disetujui oleh PSSI untuk menjadi lawan Garuda di FIFA Matchday mendatang. Saya ingin sampaikan langsung kepada publik Asia, terutama fans sepak bola Indonesia. Kami, Thailand, sudah resmi menyampaikan tawaran kepada PSSI dan mereka telah menyetujuinya. Kami merasa terhormat bisa mengisi kekosongan laga ini setelah Malaysia tidak memberikan kejelasan. Thailand tidak hanya siap bertanding, kami siap memberi pertunjukan sepak bola yang sesungguhnya. Tegas Madam Pang, penuh semangat dan nada tantangan. Kata-kata tersebut meluncur deras seperti peluru panas ke tengah pusaran keheningan yang ditinggalkan Malaysia. Negeri jiran, yang sejak beberapa pekan lalu digadang-gadang bakal menjadi lawan ideal Indonesia di jeda internasional, justru memilih dia membisu meski ajakan sudah dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak ada balasan, tak ada penegasan. Hanya senyap yang menggantung seperti kabut ketidakpastian. Namun sepak bola tak bisa menunggu. Dan disinilah Thailand menunjukkan kelasnya. Bukan dengan mulut besar, tapi dengan tindakan konkret. Ketika yang lain sembunyi di balik bayang-bayang gengsi, Thailand malah maju membawa bendera perang. Sebuah langkah yang bukan hanya menyelamatkan agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia, tetapi juga menyelamatkan muka sepak bola Asia Tenggara yang nyaris dipermalukan oleh ketidakhadiran laga besar. Di sisi lain, PSSI pun menyambut tawaran Thailand dengan tangan terbuka. Dalam rilis singkat yang disebarkan kepada awak media, pihak federasi menyatakan bahwa laga antara Indonesia melawan Thailand akan menjadi bagian dari FIFA Matchday September 2025, menggantikan duel melawan Malaysia yang batal digelar karena alasan ketidakjelasan komunikasi. FIFA Matchday terlalu berharga untuk dibiarkan kosong. Kami berterima kasih kepada Thailand, terutama Madam Pang, yang menunjukkan itikat luar biasa untuk menjaga semangat kompetitif antar negara ASEAN. Ini adalah bentuk solidaritas dan rivalitas yang sehat, ungkap seorang pejabat PSSI. Reaksi publik pun luar biasa. Di berbagai platform media sosial, tagar Garuda versus Thailand dan Madam Pang masuk langsung meroket. Netizen Indonesia dan Thailand saling balas komentar, dari yang menggelitik hingga yang membakar semangat rivalitas. Banyak yang menyebut ini sebagai duel yang lebih bergengsi ketimbang menghadapi Malaysia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai final Piala AFF lebih awal, karena tensinya yang begitu tinggi. Dan tentu, pertanyaan pun bergulir liar di antara para penggemar.
Apakah Garuda siap menantang gajah perang yang sedang lapar kemenangan? Timnas Indonesia yang kini dibesut Patrick Kluivert jelas tak ingin tampil seadanya. Kemenangan atas Bahrain beberapa waktu lalu menjadi modal penting. Namun kekalahan dari Australia juga jadi tamparan keras. Melawan Thailand, tak ada ruang untuk mencoba-coba. Ini adalah laga uji kekuatan sekaligus pembuktian level sebenarnya dari skuad Garuda. Dari pihak Thailand, pelatih Masatada Ishii sudah menyatakan akan membawa skuad terbaik. Tak akan ada rotasi setengah hati, tak akan ada eksperimen sembrono. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk menyatakan bahwa Thailand masih Raja Asia Tenggara. Sebuah pesan yang akan diutarakan tidak dengan kata-kata, tetapi dengan aksi di atas rumput hijau. Sementara itu, publik Indonesia jelas tak sabar menanti. Stadion utama Gelora Bung Karno dikabarkan sedang dipersiapkan sebagai tuan rumah laga akbar ini. Tiket yang belum dijual saja sudah mulai menjadi incaran. Bahkan beberapa supporter fanatik dari Thailand juga kabarnya siap terbang langsung ke Jakarta untuk menyaksikan duel klasik penuh emosi ini secara langsung. Dengan semua dinamika ini, satu hal menjadi terang benderang. Ketika Malaysia memilih diam, Thailand justru bergerak. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka tidak hanya melangkah sendiri, tapi juga disambut dan disahkan langsung oleh PSSI. Apa yang sebelumnya hanya menjadi spekulasi, kini telah menjadi kenyataan. Tidak akan ada duel Garuda versus Harimau Malaya, yang ada adalah Garuda melawan Gajah Perang. Sebuah laga yang bukan hanya menjanjikan tensi tinggi, tapi juga menyimpan pertarungan gengsi antar dua negara yang tak pernah main-main dalam sepak bola. Kini, seluruh mata pecinta sepak bola Asia Tenggara tertuju ke satu titik. Jakarta, September 2025, saat Garuda dan Gajah Perang akan saling beradu taring dalam laga penuh tensi, harga diri, dan gengsi. Tak ada lagi ruang untuk basa-basi, sebab Thailand telah resmi datang menggantikan Malaysia yang memilih bungkam. Inilah laga yang lahir bukan dari rencana semula, melainkan dari keberanian, dari inisiatif, dari dorongan darah panas dua kekuatan raksasa regional yang enggan tunduk satu sama lain. Thailand datang tidak untuk bermain cantik, tapi untuk menantang langsung kekuatan baru bernama Timnas Indonesia. Dan Garuda, dengan semua luka, harapan, dan kebanggaannya, takkan membiarkan satupun inci tanah di SUGBK diinjak tanpa perlawanan. Kedua tim ini tak sekadar saling bertemu. Mereka sedang menyalakan api rivalitas yang bisa membakar seluruh batas ASEAN. Jadi, mari kita kunci tanggalnya. Kita siapkan suara, bendera, dan semangat. Karena ketika peluit pertama dibunyikan nanti, itu bukan sekadar laga uji coba, melainkan laga kehormatan dua bangsa yang tak pernah gentar bertarung. Setujukah kalian jika duel Timnas Indonesia versus Thailand ini jauh lebih panas dan berkelas dibandingkan melawan Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. Seusai bawa Venezia keluar zona degradasi Liga Italia, Jai Itzes makin dilirik klub top Eropa, Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt. Kemenangan dramatis Venezia atas Fiorentina pada lanjutan Liga Italia bukan hanya menjadi penyelamat nasib klub yang bermarkas di Stadio Pierluigi Penzo, tetapi juga membangkitkan nama besar seorang Jai Itzes, bek timnas Indonesia yang perlahan namun pasti mulai menorehkan jejak kokoh di kancah sepak bola Eropa. Laga yang digelar dengan tensi tinggi itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Venezia, dan menjadi tonggak penting kebangkitan tim yang sebelumnya terjebak di lubang hitam zona degradasi Serie A. Gol-gol yang dilesakan oleh Vali Cande dan Gaetano Oristanio menjadi pemecah kebuntuan sekaligus penyelamat martabat Venezia yang selama beberapa pekan terakhir terus berjibaku dengan tekanan degradasi. Sementara Fiorentina yang hanya mampu membalas lewat satu gol Rolando Mandragora harus gigit jari karena gagal mendekati zona Eropa. Namun sorotan publik tak hanya tertuju pada skor akhir atau pergerakan lini serang Venezia. Semua mata tertuju pada sosok Jai Itzes, yang malam itu menjabat ban kapten dan tampil bak tembok tak tergoyahkan di lini belakang. Itzes yang kini telah menjadi simbol ketenangan dan kepemimpinan di Venezia, menunjukkan kualitas kelas dunianya. Umpan-umpannya presisi, positioningnya matang, dan semangat bertarungnya tiada henti. Bahkan dari catatan statistik, Jai mencatatkan 2 kali sapuan bersih, 1 umpan kunci, dan 5 dari 11 umpan panjang yang tepat sasaran. Sebuah performa komplit yang membuat pelatih lawan pun tak segan mengakui, dia bukan hanya bek tangguh, dia pemimpin sejati. Tak butuh waktu lama,
Nama Jay Itzes kembali menghiasi berbagai laman media olahraga ternama Eropa. La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, hingga media Jerman dan Belanda mulai memberitakan kemungkinan hengkangnya sang bek ke klub besar. Bahkan sejumlah laporan menyebut 4 raksasa Serie A, yakni Inter Milan, Juventus, Napoli, dan AC Milan telah memasukkan nama Jay Itzes ke dalam radar transfer musim panas. Tak cukup di situ, klub Bundesliga seperti Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt juga tertarik memboyongnya ke Jerman. Ketertarikan klub-klub besar Eropa pada pemain naturalisasi Indonesia ini bukan tanpa alasan. Jay Itzes bukan hanya konsisten menjaga lini pertahanan Venezia tetap kokoh, tetapi juga menjadi motor transisi dari belakang ke depan. Visi bermainnya, kepercayaan dirinya dalam mengatur tempo, serta kemampuannya membaca pergerakan lawan, menjadi kualitas langka dari seorang pemain Asia di kompetisi elit Eropa. Bahkan, menurut sejumlah analis, jika Jay Itzes terus berkembang seperti ini, tak menutup kemungkinan ia akan menjadi bek Asia pertama yang benar-benar mencicipi sorotan utama di panggung sepak bola dunia. Namun, di tengah euforia dan pujian tersebut, Jay menunjukkan sikap rendah hati dan fokus. Dalam wawancara singkat usai laga, ia menyatakan bahwa masa depannya saat ini hanya tertuju pada 2 hal, Venezia dan Timnas Indonesia. Saya berterima kasih atas semua dukungan dan rumor transfer itu, tapi sekarang tugas saya belum selesai. Masih ada 2 laga penting di Serie A, dan saya harus memastikan Venezia benar-benar aman dari degradasi, ujarnya. Ucapan ini tentu menjadi oase segar bagi publik pecinta Garuda yang tengah menanti kiprah Jay di 2 laga krusial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum kemudian bertandang ke markas Jepang 5 hari berselang. 2 laga ini diprediksi bakal menjadi ujian paling menantang dalam perjalanan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert menuju impian berlaga di putaran final Piala Dunia. Jay Itzes yang selama ini dikenal tenang, kini akan memanggul ekspektasi satu bangsa. Penampilan apiknya bersama Venezia menjadi modal berharga, tak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari segi mentalitas. Ia telah teruji dalam tekanan, telah melewati momen-momen genting, dan kini saatnya ia menyalurkan energi itu untuk membentengi pertahanan merah putih. Publik Indonesia tentu berharap performa gemilang Jay di Serie A bisa diterjemahkan dengan sempurna saat mengenakan lambang Garuda di dada. Sebab, jika timnas ingin melangkah lebih jauh, mereka tak bisa mengandalkan semangat saja. Dibutuhkan kualitas nyata, disiplin taktik, dan ketenangan dalam tekanan, hal yang Jay Itzes miliki dalam dirinya. Dengan semua sorotan ini, satu hal yang jelas, Jay Itzes bukan lagi sekadar pemain naturalisasi. Ia kini telah menjelma menjadi simbol kepercayaan diri baru bagi Timnas Indonesia. Dan jika tak ada aral melintang, bukan tak mungkin beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan sang Garuda bersayap Eropa ini beraksi di panggung Liga Champions. Atau bahkan, membawa Indonesia ke pentas tertinggi sepak bola dunia. Sudah saatnya dunia tahu bahwa dari Indonesia telah lahir seorang pemimpin pertahanan yang bisa mengguncang Eropa. Doa publik akhirnya terkabul. Elkan Bagot terpantau berada di Bali, resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk TC Timnas Indonesia jelang hadapi Cina. Laksana petir yang menggelegar di siang bolong, publik sepak bola Indonesia tiba-tiba diguncang sebuah kabar yang membuat jantung para pecinta Garuda berdetak lebih kencang. Sosok yang sempat hilang bak ditelan bumi, Elkan Bagot, kini kembali muncul ke permukaan. Dan bukan sekadar muncul, ia terpantau berada di Bali, tempat yang juga telah dipastikan sebagai lokasi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia jelang 2 laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ini pertanda bahwa 2 jutaan rakyat Indonesia untuk melihat Bagot kembali berseragam merah putih akhirnya dijawab oleh langit? Kabar ini menyeruak dengan cepat di jagat maya pada Selasa malam, 13 Mei 2025. Sejumlah unggahan di media sosial menangkap siluet lelaki jangkung dengan perawakan khas Eropa Timur yang tengah bersantai di kawasan Kuta, dan tak lama berselang, identitasnya terungkap. Tak ada yang bisa membantah bahwa pria itu adalah Elkan William Theo Bagot, bek kelahiran Bangkok berdarah Indonesia-Inggris yang sempat menjadi tembok kokoh skuad Garuda. Segera, rumor pun bermekaran laksana bunga liar di musim semi. Satu pertanyaan membahana dalam benak publik. Benarkah Elkan Bagot kembali ke pangkuan Timnas Indonesia? Nama Elkan memang lama tak terdengar di panggung internasional.
Terakhir kali ia membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2024 silam, dalam laga pahit melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia dihajar telak 0-4. Namun Bagot tampil penuh selama 90 menit, menunjukkan dedikasi meski timnya terpuruk. Sejak saat itu, bayang-bayang Elkan menghilang. Tak ada namanya dalam daftar pemain yang tampil menghadapi Vietnam, Irak, Filipina, bahkan saat laga berat kontra Arab Saudi dan Australia beberapa waktu lalu. Mengapa ia absen begitu lama? Sebuah misteri yang sempat jadi perbincangan sengit. Beberapa sumber menyebut adanya ketegangan antara Bagot dan jajaran pelatih saat itu, terutama imbas dari ketidakhadirannya dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Dalam situasi darurat, Shin Tae-yong berharap kehadiran Bagot sebagai penguat lini belakang. Namun sang pemain tak kunjung bergabung. Isu pun berkembang liar. Apakah ada konflik internal? Apakah loyalitasnya pada Garuda mulai pudar? Namun, kini segalanya tampak berubah. Angin segar mulai bertiup. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert mengambil alih kursi panas kepelatihan, harapan baru menyala. Kluivert yang dikenal jujur dan terbuka, disebut ingin memulai lembaran baru, menyatukan kembali kepingan-kepingan kekuatan terbaik bangsa, tanpa memedulikan masa lalu. Dan di tengah krisis lini belakang yang tengah menghantui timnas, dengan beberapa bek utama absen karena cedera, nama Elkan Bagot kembali muncul sebagai jawaban yang dinanti-nanti. Apalagi, sejumlah sinyal semakin memperkuat dugaan tersebut. Timnas Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei 2025. Dan faktanya, Elkan sudah di sana lebih dulu. Tak hanya itu, dua pilar lainnya, Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam, juga telah lebih dahulu tiba di Pulau Dewata, memanaskan suasana jelang latihan resmi. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah? Tetapi, kapan diumumkan? Timnas Indonesia sendiri sedang bersiap menghadapi dua laga krusial di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggal 5 Juni 2025, Stadion utama Gelora Bung Karno akan bergemuruh saat Indonesia menjamu Cina dalam laga yang digadang-gadang sebagai titik balik. 5 hari kemudian, Garuda akan terbang ke negeri matahari terbit untuk menghadapi Jepang dalam laga penentu nasib. Kedua pertandingan ini tak ubahnya medan tempur terakhir. Menang, maka harapan hidup menuju Amerika, Kanada, Meksiko 2026 tetap menyala. Kalah, maka segalanya bisa runtuh. Di momen genting seperti ini, kehadiran Elkan Bagot akan menjadi lebih dari sekadar tambahan pemain. Ia adalah simbol kembalinya kekuatan. Sosok jangkung berotot baja ini menjadi perisai pertahanan yang selama ini hilang. Seorang bek dengan insting tackle murni, duel udara yang tak tertandingi, dan yang paling penting, pengalaman mentas di Inggris dan menghadapi tekanan di level tinggi. Dan tentu, ini juga bukan sekadar kepentingan teknis. Di mata publik, Elkan adalah milik bangsa. Ketika ia memilih Indonesia di tengah tawaran Inggris, ia memilih jalan berliku. Jalan yang penuh kritik dan rintangan. Tapi kini, jalan itu membawa harapan. Jika Elkan benar-benar kembali, maka ini bukan hanya soal satu pemain, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa mengumpulkan kembali para kesatrianya. Kini, semuanya tinggal menanti waktu. Apakah Patrick Kluivert akan benar-benar menyertakan nama Elkan Bagot dalam daftar skuad resmi Timnas Indonesia? Apakah kita akan melihat duet tangguh Jai Itzes dan Elkan Bagot menjaga lini belakang merah putih di GBK dan Tokyo? Satu hal yang pasti, jika benar Elkan kembali, maka ini bukan sekadar kabar baik. Ini adalah jawaban dari jutaan doa, penguat semangat bangsa, dan titik awal babak baru Timnas Indonesia yang lebih kuat dari sebelumnya. Garuda tak lagi terbang sendirian. Dan dunia, bersiaplah. Karena Elkan Bagot bisa jadi adalah potongan terakhir yang akan membuat Timnas Indonesia tak hanya bertarung, tapi menang. Inilah 9 pemain Timnas Indonesia yang jadi kapten di klub, 6 diantaranya di klub luar negeri. Inilah daftar pemain Timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya masing-masing. Total, ada 9 nama pemain skuad Garuda yang menjabat kapten di klubnya masing-masing. Siapa saja? 1. Jordi Amat. Jordi Amat menjabat sebagai salah satu kapten tim Johor Darul Ta'zim sejak musim 2023-2024. Jabatan tersebut berlanjut sampai saat ini. Pada musim 2024-2025,
Jordi Amat tampil 16 kali dengan ban kapten di lengannya. Pemain 33 tahun tersebut bukanlah kapten utama, melainkan wakil kapten. Pemain kelahiran Barcelona tersebut memang jadi kapten di beberapa laga timnas Indonesia. Kini, dirinya jarang jadi starter di klub maupun tim nasional. 2. Jai Itzes. Pemain kelahiran Mierlo tersebut jadi kapten sejak 2 Februari 2025. Dirinya ditunjuk sebagai kapten usai Joel Pohjanpalo hengkang ke Palermo. Beberapa bulan sebelumnya, dirinya sudah jadi kapten utama timnas Indonesia. Dirinya mulai mengenakan ban kapten timnas Indonesia sejak 5 September 2024 di laga kontra Arab Saudi. 3. Justin Hubner. Berbeda dengan dua nama pertama, Justin Hubner menjadi kapten di tim junior Wolverhampton Wanderers atau tim U21. Awalnya ia diangkat sebagai wakil kapten sejak 2023, lalu jabatannya naik setahun kemudian. Setelah itu, Justin Hubner dipinjamkan ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Setelah peminjamannya berakhir, Justin Hubner kembali menjabat sebagai kapten tim. 4. Kevin Dix. Kevin Dix beberapa kali kerap mengenakan ban kapten di FC Copenhagen musim ini. Jabatan aslinya bukanlah kapten utama, melainkan wakil kapten tim. Salah satu laga di antaranya adalah saat FC Copenhagen menantang Chelsea di UEFA Conference League. Dirinya juga kerap menjadi kapten saat tim bertanding di Liga Denmark. 5. Martin Paes. Martin Paes juga bukanlah kapten utama tim FC Dallas. Namun, pemain kelahiran Nijmegen tersebut beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten di laga uji coba. Dirinya menjadi kapten dalam laga uji coba menghadapi Dynamo Tbilisi, Georgia, dan Brøndby, Denmark. Selain itu, dirinya mengenakan ban kapten kala memainkan laga ke-100-nya bersama FC Dallas saat jumpa Minnesota United. 6. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong memang bukanlah kapten utama tim NEC Nijmegen. Dirinya mendapatkan kesempatan berharga tersebut saat timnya bertandang ke markas Ajax Amsterdam di Johan Cruijff Arena, Minggu, 11 Mei 2025. Kelvin Verdong berhasil menunjukkan harismanya saat mengenakan ban kapten. Timnya dibuat kesetanan saat menggulung Ajax Amsterdam dengan skor 0-3 di depan suporternya sendiri. 7. Rizky Ridho. Bagaimana dengan pemain lokal? Nama Rizky Ridho jadi nama terdepan dalam daftar kapten di timnya sendiri. Dirinya langsung menjadi kapten sejak Persija melakoni musim 2024-2025 di usianya yang baru 23 tahun. Rizky Ridho jadi kapten utama menggantikan Andritani Ardiasa sebagai bentuk regenerasi. Penampilannya tenang dan lugas selama Rizky Ridho mengenakan ban kapten Persija. Rizky Ridho jadi kapten utama timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong. 8. Hernando Ari. Penjaga gawang asal Semarang tersebut dipercaya menjadi kapten tim Persebaya dalam 3 laga terakhir timnya di Liga 1 2024-2025. Sayang, Hernando belum menunjukkan hasil positif selama menjadi kapten. Dirinya baru 3 kali menjadi kapten dan hanya mengantarkan Persebaya menang dalam laga lawan Persik Kediri di putaran pertama lalu. 9. Ricky Kambuaya. Sama seperti Hernando, Ricky Kambuaya memang belum menjadi kapten utama Dewa United di Liga 1 2024-2025. Dirinya dipercaya menjadi kapten saat Risto Mitrevski berhalangan tampil. Total, Ricky menjabat kapten dalam 5 laga Dewa United pada musim ini. Kabar baik untuk Marcelino Ferdinand, pelatih Oxford United siapkan 4 slot pemain muda untuk musim 2025 hingga 2026. Pelatih Oxford United, Gary Rowett buka suara soal pembicaraan kontrak dengan pemain-pemain yang memiliki sisa masa 1 tahun lagi di klub. Gary Rowett nampaknya bakal mempertahankan pemain-pemain kunci di antara para pemain yang memiliki sisa kontrak setahun. Saya yakin Ed Waldron, kepala operasi sepak bola, mengobrol dengan beberapa pemain yang menurut kami telah memberikan nilai tambah yang nyata musim ini, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Anda tidak benar-benar ingin mereka memasuki tahun terakhir kontrak mereka, jadi diskusi tersebut akan terus berlangsung dan mungkin telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Demikian pula, akan ada beberapa pemain dengan sisa kontrak 1 tahun yang mungkin perlu pergi dan bermain sepak bola. Percakapan tersebut cukup lancar, ujarnya. Gary Rowett mengungkapkan ia juga ingin memberi pemain muda kesempatan.
Ia akan melihat apakah ada pemain muda yang bisa bergabung dengan tim senior atau dipinjamkan ke klub lain. Kami memiliki skuad yang cukup besar, dan saya pikir sesuatu yang perlu kami lakukan tahun depan adalah mungkin menciptakan lebih banyak kesempatan bagi beberapa pemain muda untuk datang dari akademi dan beberapa pemain muda yang dipinjamkan, ujar Gary Rowett. Akan ada kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk mempertaruhkan tempat mereka, dan kemudian mungkin kami dapat menyederhanakan dan menciptakan sedikit lebih banyak nilai dari tempat-tempat yang saat ini tersisa, ujarnya. Pelatih 51 tahun itu menyebutkan memiliki 4 slot untuk pemain muda di skuadnya. Menurutnya itu lebih baik menggunakan pemain muda daripada banyak pemain senior yang hanya menghiasi bangku cadangan. Saya akan selalu menggunakan angka ideal. Angka ideal itu mungkin akan selalu mencakup 4 pemain muda. Jadi jika Anda mengalami 6 atau 7 cedera, beberapa pemain muda itu dapat masuk dan menjadi bagian dari skuad pada hari pertandingan karena mereka berlatih bersama Anda sepanjang waktu, kata Rowett. Menurut saya, itu lebih baik daripada 2 pemain senior. Anda telah melihatnya musim ini. Kami memiliki 2 atau 3 pemain senior yang tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan hampir sepanjang waktu. Bagi saya, itu tidak sehat bagi mereka. Itu tidak ideal. Anda lebih suka mereka adalah 2 pemain muda yang masih bisa bermain untuk tim U23 musim depan dan masih berlatih setiap hari dan masih bisa berkembang. Pada titik tertentu, Anda akan membuat keputusan tentang mereka, apakah mereka perlu dipinjamkan, tetapi tentu saja untuk paruh pertama musim, itulah yang biasanya kami lakukan. Kami akan mencoba dan mendekati itu jika kami bisa, ujarnya. Marcelino Ferdinand sendiri masih berusia 20 tahun. Kontraknya di Oxford United baru akan habis pada Juni 2026. Ia berpeluang besar masuk skuad Oxford United jika Gary Rowett memiliki pandangan di atas. Marcelino Ferdinand sudah mendapat kesempatan tampil bersama tim senior Oxford United saat melawan Swansea pada pekan terakhir Championship 2024 hingga 2025. Ex-pemain Persebaya itu tampil selama 13 menit. Marcelino Ferdinand masuk menggantikan striker timnas Indonesia Ula Romeni. Minim menit bermain di Yokohama Marinos, Sandy Walsh dicoret Patrick Kluivert. Sandy Walsh kembali jadi sorotan setelah sempat menghilang dari skuad utama Yokohama F. Marinos. Bek timnas Indonesia itu baru bermain lagi saat timnya menghadapi Cerezo Osaka pada 11 Mei 2025 di lanjutan J1 League. Namun, Sandy hanya tampil sebagai pemain pengganti, masuk di menit ke-80 menggantikan Thomas Deng. Sayangnya, kehadirannya belum mampu menyelamatkan tim dari kekalahan 0-1 akibat gol Rafael Ratao. Hasil itu membuat Yokohama F. Marinos tetap terpuruk di dasar klasemen sementara J1 League 2025. Dari 13 laga, tim asuhan Patrick Kisnor baru mengoleksi 8 poin hasil 1 menang, 5 imbang, dan 7 kalah. Sandy Walsh bergabung dengan Yokohama pada Februari 2025 usai kontraknya tidak diperpanjang oleh KV Mechelen. Di Mechelen, ia tampil 125 kali dan mencetak 8 gol selama 4 musim di Liga Belgia. Debutnya di Yokohama Marinos terjadi saat menang 2-0 atas Shanghai Port di Liga Champions Elite AFC. Namun, di debut J1 League kontra Sanfrecce Hiroshima, timnya kalah dan sejak itu perannya mulai tergeser. Beberapa laga kemudian, Sandy kerap duduk di bangku cadangan bahkan tidak dimainkan sama sekali. Ia terakhir tampil sebelum laga Cerezo saat menghadapi Nagoya Grampus pada 2 April lalu. Situasi ini membuat posisinya di timnas Indonesia rawan jika terus kehilangan menit bermain. Pelatih Patrick Kluivert sudah menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang aktif di klub. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga itu sangat krusial karena Garuda menargetkan kemenangan demi lolos ke babak selanjutnya. Sandy tentu berharap segera kembali dipercaya di tim utama agar tetap masuk rencana Kluivert. Dengan persaingan ketat di timnas, performa di klub menjadi penentu utama nasib pemain. Yokohama harus segera bangkit, dan Sandy bisa jadi solusi di lini belakang bila diberi kesempatan. Semoga Sandy Walsh segera pulih performanya dan kembali bersinar di level klub dan negara.